Ada yang berdiri kita baca bersama-sama. Dua ayat 3. Demikian firman Tuhan. Penyingkiran Mesir. Setelah orang-orang manusia itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggal di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu menjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Ia lalu menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, nangis dan teratap mengamat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan dia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkeus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Kita baca bersama. Setibanya di sana ia tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang telah disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Amin. Ini jawab pada firman Tuhan. Terima kasih. Tema Bapak pada hari ini pemeliharaan Tuhan di tengah ancaman. Bapak Ibu, setelah Yesus lahir di Betlehem, dia tidak langsung jadi raja yang memimpin dunia, tapi berada di dalam satu situasi yang penuh dengan kesusahan dan ancaman. Dengan penuh ketaatan, Yusuf mengikuti semua perintah Tuhan melalui malaikatnya, dan itu dapat menggenapi akan membuat di perjanjian lama dan atas rencana Allah Bapa untuk Yesus Kristus. Bapak Ibu, terima kasih. Setelah peristiwa Natal yang merayakan kelahiran Yesus Kristus dalam suasana yang penuh dengan sukacita dan juga damai sejahtera, umat Tuhan kembali ke aktivitasnya sehari-hari dalam kesibukan kerjaan yang penuh dengan tantangan, ancaman, godaan dan pergumulan. Pada masa itu, orang-orang percaya bahwa Allah dapat mengirimkan utusan-utusannya kepada manusia melalui mimpi. Dalam berikut ini akan sangat jelas kita baca. Malaikat Tuhan memperingatkan Yusuf melalui mimpi supaya mengungsi ke Mesir untuk menghindarkan diri dari maksud-maksud Herodes yang hendak melakukan pembunuhan kepada anak-anak. Bapak Ibu, pengungsian ke Mesir pada masa itu merupakan satu hal yang normal dan wajar dalam zaman-zaman dan abad-abad yang penuh dengan kesukaran, khususnya sebelum Yesus datang. Kalau ada penguasa melakukan hal-hal yang menyulitkan kehidupan orang-orang Yahudi, maka orang-orang Yahudi itu akan pergi mengungsi ke Mesir. Akibatnya ialah bahwa di setiap kota di Mesir ada terdapat koloni-koloni orang-orang Yahudi. Jadi pada masa-masa yang sulit itu, Yusuf sebenarnya melakukan apa yang sudah sering dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dan ketika Yusuf dan Maria sampai di Mesir, mereka tentu akan bertemu dengan kumpulan orang-orang Yahudi juga yang sudah berada di sana, sehingga mereka tidak akan merasa terlalu asing di tempat yang asing. Bapak Ibu, di Mesir terdapat banyak orang-orang Yahudi yang melakukan pembunuhan seperti yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria pada waktu itu. Ketika Matius menulis Injil ini untuk kalangan
yang juga mengawali kisahnya di Mesir. Lalu mereka juga akan mengenai membuat dari Nabi Hosea yang dituliskan Matius dalam ayat 15, dari Mesir kupanggil anakku. Apa itu terkasih? Kisah bayi Yesus yang dibawa Moses ini juga menjadi suatu pengakuan bagi pembaca Yahudi bahwa Yesus juga dibawa ke Mesir seperti nenek mereka, diungsikan dari kampung halamannya karena situasi politik perang juga kemiskinan pada saat itu. Jadi pemikiran Yesus membawa Yesus ke Mesir adalah kisah yang sangat penting dalam perjalanan kehidupan Yesus Kristus. Terima kasih. Raja Herodes adalah seorang yang terkenal karena kekejamannya. Setelah ia naik tahta, Bapak Ibu, ia mulai membunuh Sanhedrin, yaitu majelis pengadilan tinggi Yahudi. Kemudian ia juga membunuh sekaligus 300 orang pejabat di pengadilan. Ia juga membunuh istrinya yang bernama Mariamne dan ibunya yang bernama Alexandra. Kemudian dia juga membunuh anak sulungnya yang bernama Antipater dan kedua anak laki-lakinya yang bernama Alexander dan Aristobulus. Ketika Herodes mendengar berita tentang kelahiran Yesus yang akan menjadi raja orang Yahudi, ia sangat berhati-hati. Dia berusaha untuk mencari keterangan dari orang-orang Majus ketika melihat bintang di langit, ada bintang yang ada di langit. Baik pada waktu itu, ia sudah dengan segala kelicikannya, dia menghitung berapa umur bayi yang bayi dilahirkan itu, sehingga ia dapat merencanakan satu pembunuhan untuk membinasakan bayi tersebut. Sekarang dia mulai melaksanakan pembunuhannya yang mengerikan itu. Baik, ia memberikan perintah agar setiap anak yang berumur di bawah 2 tahun tua di kota Betlehem dan wilayah-wilayah sekitarnya dibunuh. Keselamatan bayi Yesus yang terancam pada saat itu. Bapak ini terkasih, ketika baca teks itu, saya berpikir, apa Herodes begitu kejam membunuh anak di bawah 2 tahun. Tapi ternyata setelah saya membaca beberapa silang, seperti yang tadi, istri, anak-anak dibunuh. Bagian daripada kehidupannya adalah diri sendiri, apalagi orang lain. Kalau ini terkasih, kejaman Herodes kita baca dalam ayat 16-18, yang membunuh semua anak yang berumur 2 tahun ke bawah adalah kutipan dari kitab Nabi Yeremia 31 ayat 15. Nah, kutipannya sebagai peringat kepada orang Yahudi betapa kejamnya Raja Herodes, sama dengan pengalaman mereka ketika mereka dibuang ke Babel dan kehilangan anak-anaknya. Setelah kematian Herodes, Yusuf kembali dengan ketaatannya pada mimpi dan penggenapan nubuat, pergi untuk tinggal di Nazaret di Galilea. Nama yang ketiga dikatakan bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Meskipun Mesir tidak asing bagi orang-orang Yahudi, perjalanan ini sangat berat bagi keluarga Yusuf. Dalam pengajaran Herodes yang penuh dengan ancaman Bapak Ibu, penuh dengan ketakutan dan juga jarak yang tidak dekat, karena mereka tidak akan mengambil jalan yang biasa karena bisa gampang untuk tertangkap. Apalagi ketika mereka ke Mesir, Bapak Ibu, Yesus masih berusia 2 tahun ke bawah. Maria membawa orang yang berusia 2 tahun ke bawah. Betapa susahnya kalau kita bayangkan, tapi mengerikannya di bawah ancaman pada saat itu. Hal itu tidak dijelaskan dengan pasti berapa lama Yusuf menetap di Mesir. Namun setelah dapat perintah yang disampaikan oleh Tuhan lewat mimpi kepadanya, Yusuf pun dengan sikap dan penuh ketaatan, terbaca dalam ayat 21, seperti yang dilakukan sebelumnya dalam ayat 13-14. Nah, perjalanan pulang ke tanah Israel Bapak Ibu tidak juga mudah dilakukan. Terlebih ketika ia mendengar bahwa yang menjadi raja pada saat itu dia adalah Archelaus, anaknya Herodes, yang sama kejamnya seperti bapaknya. Mau pulang, dia ingat kembali kejamnya bapaknya sama dengan
dia mengganti arah pulangnya ke arah Galilea pada ayat yang ke-22. Kita terkasih yang membuat Yesus Kristus. Kisah ini adalah kisah lain dari peristiwa Natal. Natal yang penuh dengan suasana yang sukacita, damai sejahtera. Cerita malaikat-malaikat, gembala-gembala di padang, kemudian bintang terang, dan orang Majus yang datang memberikan persembahannya, pemberiannya. Namun setelah peristiwa Natal, orang yang penuh dengan sukacita itu kemudian berubah dengan kisah yang gelap, penuh dengan ancaman, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Satu sisi sukacita, dan di sisi yang lain ancaman dan ketakutan setelah peristiwa Natal akhirnya Yesus Kristus. Bapak Ibu terkasih, kelahiran Yesus Kristus adalah kisah yang membawa damai sejahtera, yang memberi keselamatan kepada umat manusia. Di mana karena Allah sendiri yang dengan inisiatifnya punya rencana dan tujuan kepada ciptaannya, dan Dia hadir untuk menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Kalau kita baca dalam teks kita pada hari ini, Bapak Ibu, dalam 3 rentetan peristiwa Matius 2 ayat 3 sampai 23. Pertama, menyingkir ke Mesir, kemudian membantai anak-anak, dan kepulangan dari Mesir, menunjukkan dan mengingatkan bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dan dalam penggenapan janji Tuhan. Dan setiap keadaan atau sukacita juga, Bapak Ibu, setelah Natal ketakutan ancaman, ada Yesus Kristus yang memberi pengharapan kepada manusia sebagai juru selamat manusia. Pelarian ke Mesir dan kepulangan keluarga Yesus ini merupakan pengingat akan kisah umat Tuhan dan ketenangan akan kehadiran Tuhan bersama mereka dalam pembebasan dari perbudakan di Mesir. Bapak Ibu, kehidupan kita yang penuh dengan warna, di satu waktu kita mengalami sukacita dan damai sejahtera, kemudian di lain waktu kita mengalami penderitaan, pergumulan, ketakutan, sakit penyakit, ancaman, kehilangan. Namun kita dapat merasakan pemeliharaan Tuhan di dalam setiap musim kehidupan kita, baik suka dan duka, ketika kita berada dalam zaman Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam setiap keadaan kehidupan kita. Dia senantiasa ada bersama-sama dengan kita, memampukan kita menghadapi dan melewati setiap musim di dalam kehidupan kita. Justru dalam ketahanan yang baik, selamat dan memenuhi rencana dan kehendak Tuhan. Namun Herodes mati. Dia tidak punya kuasa melawan kehendak Tuhan. Terima kasih. Ada satu lagu di nyanyian rohani melodis nomor 141, sepanjang jalan ku diiring. Lagu yang aslinya The Way My Savior Leads Me, ini diciptakan oleh seorang yang bernama Fanny Crosby pada tahun 1875. Ada satu cerita di balik kisah penciptaan lagu ini, Bapak Ibu. Katakan di sini ada kata-kata, kalau kita perhatikan, apakah yang kurang lagi? Apakah yang kurang lagi dari salah satu kata di sahih lagu Fanny Crosby ini? Satu kali Fanny Crosby sangat memerlukan uang $5 dan ia tidak tahu bagaimana cara dia mendapatkan uang itu. Seperti kebiasaan yang dilakukan oleh dia berdoa dan menyebut keperluannya itu di dalam doanya. Di dalam kemudian ada orang yang menutup pintu rumahnya. Baik ketika dibukanya ada seorang yang tidak dikenalnya, kemudian memberikan uang $5, persis seperti yang dia butuhkan. Tidak terlalu singkat, bahwa itu tidak melukiskan betapa herannya dan bahagianya sampai mengucapkan terima kasih kepada orang itu. Fanny Crosby mencatat, dikatakan, saya tidak dapat menjelaskan hal ini. Hanya ini yang saya tahu, yaitu bahwa Tuhan mendengarkan
dan menggerakkan hati orang itu untuk memberikan uang 500.000 kepada saya. Bapak Ibu, tak luar biasanya. Jika peristiwa terjadi, segera saya menulis saya dan menyerahkan kepada Dr. Lowry yang juga cepat menulis melodinya. Tidak lama kemudian lagu itu masuk dalam kumpulan lagu-lagu sekolah minggu yang disusun oleh William Howard Loane dan Robert Lowry dan diterbitkan pada tahun 1875. Bapak Ibu yang terkasih, kita sering dengar lagunya. Sepanjang jalan begini oleh Yesus ini, apakah yang kurangnya? Kita kasih segala sesuatu yang kita alami silih berganti di dalam kehidupan kita. Cita berganti, duka cita, dan berganti ancaman. Bapak Ibu percayalah bahwa apa kita dalam kita menjalani kehidupan kita. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini kita kembali diingatkan betapa Tuhan memelihara kita di tengah-tengah ancaman yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak cara Tuhan untuk membuat kita percaya kepadanya. Selain daripada firman Tuhan, dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, itu menunjukkan iman percaya kita kepada Tuhan. Sama peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi yakinlah bahwa setiap musim kehidupan kita, apapun yang kita alami, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Roma 10:13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ketika Bapak Ibu merasa terancam dalam kehidupan, berserulah kepada Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus baik, terima kasih buat firman yang telah kami dengarkan ya Bapak. Engkau senantiasa mengingatkan kami lewat peristiwa Yusuf Maria membawa ke Yesus Kecil. Bahwa di tengah-tengah ancaman yang terjadi pada saat itu Bapak akan memelihara kehidupan Maria Yusuf secara khusus ke Yesus. Apa yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu, di tahun ini juga terjadi pada kami saat ini ya Tuhan. Ketika kami mengalami ancaman dalam kehidupan kami, dan kami Tuhan bahwa Engkau senantiasa ada untuk menolong kami dalam kehidupan kami dan peristiwa yang mengancam kehidupan kami. Ya Bapa, kami telah selesai berkata-kata. Ya Bapa Tuhan, memakai firman ini dalam hati dan pemikiran kami. Dan kami tahu apa yang harus kami lakukan setelah kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam Kudus Tuhan senantiasa membentuk kami seturut dengan kehendak Tuhan. Firman yang kami dengarkan ini dan membawa perubahan yang lebih baik dan iman percaya kami kepada Tuhan, sehingga menghasilkan buah yang manis dirasakan oleh keluarga kami, orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami sepanjang satu hari kami sekarang dalam tangan pengasih Tuhan. Biarlah Kudus Tuhan senantiasa menyertai berkati dan melindungi kami. Ampuni kami dosa dan kesalahan kami agar kita kenal berkat yang Tuhan berikan. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kami berdoa.